teori cerita pendek. Dalam pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa? Ya, ini dicatat ya. Iya, Mem. Arinda. Ya, teorinya itu. Nanti kamu konsultasi lagi ke materi. Ini masukan dari saya, ya. Terus variabel keduanya kan penguasaan kosakata bahasa Inggris. Nah, itu apa yang dimaksud dengan penguasaan kosakata bahasa Inggris? Apa parameter atau indikatornya? Bagaimana mengukurnya? Ya, itu dibahas habis di bab 2. Ya, nanti tolong diskusi lagi sama dosen materinya. Dosen materinya siapa? Miss Sapti, Mem. Syafti lagi repot dia, lagi S3 juga, sama sih kayak saya. Ya, itu PR dari saya gitu. Nanti tolong disampaikan aja saran dari Mem Amrina ini, Bu, gitu. Gimana, Bu, gitu ya. Terus berarti nanti kan kamu melakukan intervensi. Sudah melakukan pendekatan ke sekolah belum? Sekolahnya sebelumnya ini Mem, ke PPL, tempat PPL, Mem. Iya, kan PPL membuat skripsi beda. Udah minta izin. Dulu sebelum pas PPL sempat bilang katanya boleh, katanya, Mem. Tapi belum Ya, yang memang. resmi sih, Mem. Belum yang kayak pakai surat. Oke, itu ya. Terus yang kedua mengenai teknik penulisannya, itu dari Pengaruh sampai SMK Manggala, Widya Manggala. Nah, itu 1 spasinya, bukan 2. Terus skripsi sampai gelar sarjana juga itu 1. Kemudian program studi sampai tahun 2023 juga 1 spasinya, bukan 2. Oke? Iya, Mem. Rapet, jadinya single, bukan double. Paham? Iya, Mem, paham, Mem. Oke, ke bawah. Bab 1. Ini kan kok kayak gini saya nggak bisa ngecek ya. Kalau di ini kan harus dicek kursornya letaknya di mana, posisinya udah tepat atau belum. Di setting page layoutnya adalah ngikutin pedomannya 4-4-3-3, 4 atas, 4 kiri, 3 bawah, 3 kanan marginnya. Ya. Terus itu bab 1 pendahuluan. Bab 1 fontnya kok 12, pendahuluan fontnya 14. Nggak konsisten. Dicek lagi, harus konsisten. Bab 1 pendahuluan itu fontnya 14. Begitu masuk ke latar belakang A, B, C, D gitu ya, semuanya 12, nggak ada yang 14 lagi. 14 hanya di heading bab 1, bab 2, bab 3 ya, pendahuluan, literatur review, metodologi penelitian gitu ya, itu 14 semua. Ya, tapi begitu masuk ke subheading A, B, C, D besar, latar belakang dan sebagainya, itu sudah normal, fontnya 12. Paham? Paham, Mem. Semua begitu ya, berlaku untuk semua. Dan ini konsisten dari bab 1 sampai bab 5, harus sama semua seperti itu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, antara paragraf sebelumnya tuh eksperimen, terus B identifikasi masalah. Nah, itu di enternya 2 kali, jadi nggak boleh rapat begitu. Ya, baik, Mem. Ya, justru dia harus berjarak. Jadi antar A, B, C, D besar itu harus berjarak, jangan rapat begitu, ya. Iya, Mem. Oke, habis A, B, C besar, terus angka 1, 2, 3. Masalah, nah itu juga spasi, ya. Terus ke bawah. Nah, itu kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian teoritisnya 1, 2 dong. Kan habis A, B, C, D, E, F. Teoritis tuh 1, praktis tuh 2. Oh iya, baik, Mem. Nanti bagi guru baru A kecil. A kecil titik. Ya, gitu ya, Rinda. Ya, baik, Mem. Terus ke bawah. Ya, udah gitu aja. Nanti dirapikan. Nah, yang utama adalah tadi segera ke sekolah, berinteraksi ke sekolah, komunikasi ke sekolah, lalu lihat pelajaran untuk kelas yang akan kamu teliti. Pelajaran bahasa Inggrisnya udah sampai mana? Ya, jadi nanti kalau bisa kamu kan mau ngasih metode short story.
Ya, apa? Iya, cerita pendek. Sorry. Nah, short story-nya ini ada relasinya nggak sama pelajaran mereka gitu. Jangan nanti malah nggak ada relasinya, nanti biasanya suka males-malesan itu, nanti muridnya nggak mau ngikutin ya. Kalau bisa cari short story-nya yang sesuai dengan materi pembelajaran yang mereka pelajari ya. Terus nanti kamu berarti nyiapin apa nih, soal atau gimana, instrumennya berupa apa? Belum tahu kan? Iya, belum tahu, Mem. Nah, iya, belum tahu udah mau langsung bab 3 aja. Instrumennya disiapin, mau ke sekolahan, apa yang mau ini. Tadi kan pertama variabelnya yang mau kamu implementasikan adalah cerita pendek. Terus variabel yang berikutnya adalah untuk mengetahui penguasaan kosakata. Nah, berarti kamu nyiapin short story, itu instrumennya pertama. Short story-nya kalau memang tadi batu menangis, coba kamu komunikasikan sama sekolah, boleh nggak, gitu kan? Atau kalau misalnya nggak ada relasi sama pelajaran sekolah, berarti kamu cek yang ada di pelajaran sekolah, short story-nya apa. Kemudian, untuk mengukur penguasaan kosakata, berarti kamu nyiapin instrumen berupa tes. Tesnya kayak gimana? Ya bisa pilihan ganda, bisa isian ya. Nanti ngikutin aja pelajaran di sekolahnya, biasanya tesnya berupa apa. Kalau memang pilihan ganda ya ikut pilihan ganda. Kalau berarti kamu harus bikin soalnya pilihan ganda. Nah, terus kamu mau pakai berapa kelas? 1 kelas apa 2 kelas? Kalau eksperimen 1 kelas bisa, Mem? Bisa. Kalau 1 kelas eksperimen berarti nggak ada kelas kontrol. Yang ada kamu melakukan pembandingan ya, membandingkan analisis perbandingan antara sebelum intervensi dan sesudah intervensi. 1 kelas itu. Jadi pada saat kamu nanti awal pembelajaran ngasih tes dulu. Tes, nanti kamu kumpulkan nilainya berapa, disimpan. Terus kamu melakukan intervensi, treatment kan, eksperimen kan, blek 3 kali pertemuan atau 4 kali pertemuan. Setelah itu kamu berikan lagi tes. Tesnya harus sama, tetapi dengan format yang berbeda. Misalnya, yang tadinya nomor 1 jadi nomor 5, nomor 5 jadi nomor 1, kayak gitu, jadi nggak sama persis. Tapi isinya sih sama, gitu, cuma dirombak aja urutannya. Kalau misalnya mau ngerubah kalimat pun juga boleh. Yang jelas tesnya itu mesti similar gitu ya. Nah, setelah treatment, langsung tuh kamu kasih tes lagi. Ya, kamu kasih tes lagi, kumpulkan lagi nilainya, udah tinggal kamu nanti menganalisisnya bisa di rumah. Ya, jadi yang utama ketika kalian menggunakan kuantitatif research ya, penelitian kuantitatif, memang interaksinya kan harus ke sekolah, datang ke sekolah. Nah, itu yang harus disegerakan karena khawatir sekolahnya keburu libur, udah nggak bisa ngumpulin data, nggak bisa eksperimen, udah wassalam. Gitu ya. Jadi segera dibikin instrumen penelitiannya, siapkan tesnya, siapkan short story-nya, siapkan short story-nya juga ya ada backupnya. Udah gitu doang, Arinda. Iya, Mem. Ya, silakan gantian, bisa stop presenting. Ada yang mau ditanya, Arinda, silakan. Iya, ada, Mem. Untuk tesnya kan misalkan pilihan ganda itu saya memastikan, jadi nanti pilihan gandanya tuh ABCD-nya itu kata gimana ya, Mem? Kata kerja atau gimana ya, Mem? Masih belum paham. Ya bebas. Sesuai dengan yang mau kamu teliti apa, vocabulary mastery-nya apa. Makanya kamu harus tahu dulu, you have to define the vocabulary mastery itself. Kamu cari teorinya, vocabulary mastery itu seperti apa sih? Apalagi ini di level apa, SMK ya? Iya, Mem. Nah, SMK, nanti kelas berapa yang mau dilibatkan? Kelas 10. Oke, jadi nanti coba dicari tahu kayak gimana tuh kelas 10, berarti kan kalau misalnya dia dikasih pilihan ganda,
Dan ganda pilihannya harus berapa SMA? 5 ya? ABCDE ya? Iya, 5 Mem. Iya. Ya disiapin. Kayaknya udah banyak juga soal-soal. Kamu bisa lihat Hitan, bisa lihat apa lagi? Brown itu assessing vocabulary mastery kayaknya banyak gitu. Coba dilihat contohnya, nanti disesuaikan dengan pelajaran yang ada di sekolahnya. Ya, iya baik Gitu. Mem. Ya. Iya baik Mem. Oke. Makasih Jadi Mem. segera Ya. ke sekolah, jangan sampai udah keburu libur. Paling nggak nih selama kan pastinya mereka udah mau libur lebaran kan. Nah selama liburan ini kamu nyiapin tuh instrumennya. Jadi begitu nanti pas habis masuk sekolahnya langsung udah siap dengan instrumen. Karena waktunya udah tinggal pendek lagi tuh. Udah masuk bulan April, Mei, aduh. Ya, Iya Mem. oke. Udah mau ujian akhir semester anak-anak sekolahan, jadi mesti segera. Oke, lanjut. Siapa berikutnya? Ini ya, Mem. Ya, silakan. Ini materi apa teknik ya? Materi, Mem.